Hola Mas dan kembali lagi. Kali ini gue akan mereview produk rebrand dari salah satu perusahaan memori yang sudah lama berkancah di dunia NAND flash, yaitu brand Toshiba. Brand yang mengakuisisi OCZ pada tahun 2014 silam ini, mungkin beberapa teman-teman di sini tahu tentang brand ini. Tapi di sini perusahaan yang berada di Minato, Jepang ini sudah mengubah namanya menjadi Kioxia. Namun, rebrand nama baru tersebut hanya untuk departemen Toshiba Memory saja. Kalau home appliance-nya tetap sama kok. Di sini gue akan mengulas salah satu SSD NVMe dari brand ini dengan tipe Xperia plus 1 TB. Tanpa berlama-lama, mari kita ulas. Seperti pada umumnya, kemasan SSD NVMe terbilang standar, di mana hanya terdapat unit dan manual book saja. Jika kita lihat unitnya di sini sangat sederhana, tidak ada heatsink, hanya label spesifikasi dari NVMe Kioxia ini. SSD NVMe ini menggunakan flash memory BICS flash, di mana dengan teknologi penyusunan struktur memori secara vertikal akan memberikan pengalaman penyimpanan yang sangat mutakhir. Nah, sekarang kita tes SSD NVMe ini seberapa kenceng. Apakah sesuai dengan spesifikasi di websitenya yang kecepatan baca tulisnya diklaim hingga di angka 3400 MB per second untuk read-nya dan 3200 MB untuk write-nya. Pengujian kali ini gue menggunakan platform dari AMD, di mana prosesornya menggunakan 3600X Ryzen 5, motherboard dari Galaxy X570M, RAM Corsair Dominator Platinum 16GB kit, kartu grafis GTX 960, dan power supply Thermaltake Smart RGB 500W. Dan gue benchmark SSD NVMe pada Windows 10 dengan terbaru 20H2, guna memastikan hasil berjalan dengan optimal. Pertama, gue jalin benchmark Crystal DiskMark versi 8. Speed yang gue hasilkan sebagai berikut. Lanjut pada SSD benchmark, dan skor dari SSD Kioxia ini gue mendapat skor sebagai berikut. Dan yang terakhir pada Eto, bisa dilihat grafik untuk file-file yang kecil dibilang cukup baik. Kemudian di sini gue mencoba transfer file, data berukuran 10 GB-an. Bisa kalian lihat kecepatan speednya. Selain menawarkan kecepatan dan teknologi memori flash yang menarik, pada Xperia Plus ini didukung utility SSD. Pada software ini kita bisa memonitoring SSD NVMe kita dari suhu, health, hingga update firmware-nya dengan antarmuka yang sangat simpel. Xperia Plus ini sangat berpotensi merabaikan pasar SSD NVMe di tanah air. Tapi yang disayangkan, SSD ini belum memiliki heatsink, dimana saat gue memonitoring SSD ini terbilang cukup tinggi pada suhunya. Mungkin di sini speed yang dihasilkan berpengaruh oleh suhu SSD pada NVMe ini. Mengingat SSD ini tidak disertakan heatsink pada paket penjualannya. Dan teman-teman bisa menambah heatsink cooler pada NVMe ini agar kinerja berjalan secara optimal. Dan untuk pengguna notebook, pastikan airflow pada laptop kalian sangat baik. Untuk garansinya, Kioxia menjamin garansi hingga 5 tahun ke depan dan didistribusikan oleh Halodata Indonesia. Bagaimana menurut kalian performa SSD NVMe rebrand dari Toshiba ini dengan penamaan Kioxia? Hadir di tengah pasar dengan 3 varian ukuran, 500GB, 1TB, dan 2TB. Di mana ketahanan TBW atau total byte write-nya hingga 800 TB. Jadi bisa dipastikan SSD seri ini memiliki endurance yang sangat baik. Selain itu, garansi 5 tahun dari distributor membuat kita merasa tenang dengan SSD ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalian bisa memberi tanggapan pada kolom komentar. Sekian ulasan gua tentang SSD NVMe ini. Jika suka video, like video ini, bagikan ke teman kalian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan nyalakan notifikasi agar selalu up to date dengan review dari channel kami. Gue Mas Nin, see ya!